Kembali di Kompas yang Saudara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan semua indikator pertahanan Indonesia menurun. Prabowo Subianto menanggapi hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Sementara itu mengenai pesawat bekas dibeli dengan berbagai pertimbangan. Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas, ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan, ya. Jadi dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat flying hours, ya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ingin mengajak Ganjar Pranowo duduk bareng untuk membahas permasalahan pertahanan Indonesia. Sebab hal ini tidak dapat dilakukan di forum debat dengan waktu yang terbatas. Yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo. Perbedaan karakteristik komunikasi 3 calon presiden semakin terlihat dalam debat Capres di pemilihan umum 2024 yang digelar di Jakarta Minggu malam. Hal ini terlihat saat mereka menyampaikan dan mempertahankan gagasan ataupun ketika menjawab dengan mengkritisi pandangan kandidat lain. Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam, dalam debat kemarin menjadi ajang Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 3 untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Capres nomor urut 2. Ya, debat tadi malam saya pikir memberikan ruang yang sangat terbuka bagi para capres untuk menghadirkan setidaknya 2 hal, dari ranah substansi dan juga dari ranah gimmick dalam konteks serangan yang kemudian bisa memantik ego masing-masing. Tetapi dalam konteks substansi, memang diakui atau tidak, Mas Ganjar tampil cukup impresif dengan tampilan argumen yang cukup simpatik, lebih tertib, dan juga pola konfrontasi yang relatif lebih terukur. Sehingga kemudian beberapa materi yang disampaikan relatif cukup memberikan penjelasan yang cukup clear. Sehingga ketika dia menjelaskan tentang cyber, kemudian tentang kritiknya terhadap sentralitas ASEAN dan juga upaya revitalisasi ASEAN, rasanya itu cukup proporsional. Sementara kalau misal kemudian kita cermati, Mas Anies sendiri langsung menggunakan strategi ofensif. Dan hal ini tentu cukup logik karena bagaimanapun juga Pak Prabowo memiliki elektabilitas yang relatif cukup terkonsolidasi. Maka strategi terbaik dalam konteks ini adalah ofensif seperti yang dikatakan Sun Tzu.
pertahanan terbaik adalah menyerang. Maka sejak awal Mas Anies menyampaikan argumen, betul-betul sudah melakukan serangan yang cukup telak. Dan hal itu tampaknya betul-betul kemudian memantik emosi Pak Prabowo. Dan itu cukup terlihat begitu clear ketika Pak Prabowo masuk dalam konteks pemaparan visi misi terkait dengan isu pertahanan keamanan, HI dan sebagainya. Beliau tampak betul menahan emosi di situ. Sehingga akibatnya Pak Prabowo terkesan menjadi kurang elaboratif. Beliau menggunakan strategi yang defensif, namun elaborasinya harusnya tentu beliau ini adalah tema yang sangat-sangat Pak Prabowo banget. Ya. Tetapi dalam konteks elaborasi kebijakan dan juga isu terkait dengan konteks filosofi pertahanan dan sebagainya relatif kurang banyak terelaborasi. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini menjadi semakin clear dan juga polanya semakin terlihat bahwa kubu 01 dan kubu 03 mencoba untuk mengoptimalkan serangan terhadap 02 untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas. Tetapi satu hal,